Hubungan inflasi, suku bunga, nilai tukar terhadap bisnis internasional. Dosen pengampu oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM. Halo semua, kami dari kelompok 7, yaitu ada Eka Yulianti, Raihan Taufikur Rahman, Putri Afika Sari, Syafaatun Munajah, dan Nabila Skendi Devi. Pertama kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan di sini ada 3. Yang pertama ada paritas daya beli, lalu ada dampak Fisher internasional, dan perbandingan teori IRP, PPP, dan IFE. Baik, langsung kita mulai saja, langsung kita masuk ke paritas daya beli. Sebelum kita masuk ke paritas daya beli, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih paritas daya beli? Nah, teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik yang akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Teori ini melihat hubungan nilai tukar dan inflasi di mana nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu hingga mencerminkan selisih inflasi antar negara. Jadi, teori paritas daya beli ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Nah, selanjutnya ada formula paritas daya beli. Formula paritas daya beli adalah formula atas persentase perubahan nilai tukar kurang lebih harus sama dengan selisih laju inflasi cukup kecil. Formula ini tepat jika laju inflasi cukup kecil. Untuk formulasi yang di bawah, melihat hubungan antara laju inflasi relatif dengan nilai tukar menurut teori paritas daya beli. Yang B, bentuk paritas daya beli. Bentuk yang pertama itu ada absolute purchasing power parity. Teori paritas daya beli versi absolut pada dasarnya adalah perbandingan nilai satu mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Namun, ada beberapa faktor yang akan melemahkan teori absolut ini, yakni biaya transportasi, biaya masuk, dan kuota. Karena pengaruh dari faktor tersebut akan menimbulkan perbedaan harga walaupun pada valuta yang sama. Nah, di sini ada contoh soal absolut. Contoh dari teori purchasing power parity absolute, misalnya itu ada harga 1 kilo buah stroberi USA pada dua tempat sebagai berikut. Di Jakarta itu Rp13.000, sedangkan di Korea per won. Ini berarti bahwa harga 1 kilo stroberi di Korea sama dengan Rp13.000, itu sama dengan 1 won. Dengan demikian, kurs falas atau forex rate-nya itu adalah rupiah per won. Berdasarkan paritas daya beli masing-masing mata uang itu sebesar Rp13.000 per won. B. Bentuk paritas daya beli atau purchasing power parity. 2. Relative purchasing power parity. Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Teori relatif PPP mengungkapkan bahwa indeks harga dari produk yang sama di negara yang berbeda itu bisa jadi tidak jauh berbeda jika diukur dengan valuta yang sama, selama transportasi dan proteksi perdagangan tidak berubah. Contoh, ada dua negara yang melakukan perdagangan dengan produk yang sama dengan asumsi awal laju inflasi berada pada titik 0 dan nilai tukar berada pada titik equilibrium. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kedua negara tersebut mengalami inflasi. Fungsi dari teori PPP ini yaitu kedua negara tersebut harus menyesuaikan nilai tukar agar dapat mengimbangi perbedaan laju inflasi, sehingga perbedaan harga produk yang berbeda tidak akan terjadi dan konsumen pun tetap setia pada produk negara tersebut. Dalam pengujian paritas daya beli, periode dasar yang dipilih harus mencerminkan suatu posisi yang equilibrium, karena periode berikutnya akan dievaluasi dalam perbandingannya dengan periode dasar. Tetapi, pada pelaksanaannya ditemukan kesulitan dalam mengidentifikasi nilai tukar equilibrium. Hal tersebut yang kemudian mendorong perubahan kurs PPP absolut menjadi kurs PPP relatif. Perubahan kurs PPP absolut menjadi kurs PPP relatif dapat dijelaskan sebagai berikut. PF buka kurung 1 ditambah IF tutup kurung kali buka kurung 1 ditambah EF tutup kurung sama dengan PH buka kurung 1 ditambah
IH tutup kurung. Keterangannya, PF sama dengan Price Index Foreign Country, EF Inflation Rate Foreign Country, EF presentasi perubahan kurs, PH Price Index Home Country, IH Inflation Rate Home Country. Karena EF dinyatakan sebagai presentase perubahan kurs falas atau forex rate yang didapat sebagai berikut. EF sama dengan 1 plus IH per 1 plus IF dikurang 1, menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi di kedua kota atau negara dengan kurs falas. Dari rumusan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Jika IF lebih besar dari IH, maka EF lebih besar dari 0 atau sama dengan positif, sehingga kurs falas dari foreign currency akan apresiasi dan kurs domestic currency akan depresiasi. 2. Jika IF lebih kecil dari IH, maka EF lebih kecil dari 0 atau sama dengan negatif, sehingga kurs falas dari foreign currency akan depresiasi dan kurs domestic currency akan apresiasi. Contoh, diketahui tingkat inflasi Indonesia sama dengan 9% per tahun, tingkat inflasi USA sama dengan 5% per tahun, spot rate per 1 Desember 2019 sama dengan Rp9.000 per US dollar. Ditanya, tentukan kurs falas dan forward rate 1 tahun ke depan. Jawab, EF sama dengan 1 ditambah 9% per 1 ditambah 5% dikurang 1 sama dengan 3,8%. Berarti kurs falas US dollar akan apresiasi terhadap rupiah sebesar 3,8%. Forward date 1 Januari 2020 sama dengan 9.000 dikali 1 ditambah 3,8% sama dengan 9.342. Penghitungan dengan formula lebih sederhana adalah FR sama dengan SR buka kurung 1 ditambah buka kurung IH dikurang IF double tutup kurung. Contoh berdasarkan soal sebelumnya, FR sama dengan 9.000 buka kurung 1 ditambah 9% dikurang 5% tutup kurung sama dengan Rp9.360 per US dollar. Selanjutnya ada teori interest rate parity atau biasa disingkat IRP. IRP adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa falas atau forex market dengan pasar uang internasional atau international money market. Atau dengan kata lain, teori ini menganalisis hubungan antara perubahan kurs falas dengan perubahan tingkat bunga. Teori IRP menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga atau securities pada international money market akan cenderung sama dengan forward rate, premium, atau discount. IRP sendiri dapat diimplikasikan ke dalam rumus sebagai berikut. AN sama dengan dalam kurung AH per SR tutup kurung buka kurung 1 plus IF tutup kurung FR, di mana dapat diartikan AN sama dengan amount atau jumlah uang dalam negeri atau domestic currency yang akan diterima dari suatu deposit atau investasi atau yang akan dibayar dari pinjaman pada akhir suatu periode. AH sama dengan amount atau jumlah uang dalam negeri atau domestic currency yang diinvestasikan atau didepositokan atau dipinjamkan. IF sama dengan interest rate atau tingkat bunga for rate tersebut. Selanjutnya ada SR sama dengan spot rate dan FR sama dengan forward rate. Rumus IRP di atas dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Menurut formula umum, rate of return atau bisa disingkat ROR yang akan diperoleh dari investasi atau deposito yang dilakukan di luar negeri atau RF adalah sebesar
Secara teoritis, seorang investor akan menginvestasikan atau mendepositokan dana dalam falas apabila rate of return dari luar atau RF minimal akan sama atau lebih tinggi daripada tingkat bunga dalam negeri atau home country interest rate atau IH. Atau dengan kata lain dapat dirumuskan menjadi RF sama dengan IH. Bila RF disubstitusikan dengan IH pada persamaan di atas, maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. Dari rumusan perhitungan forward premium atau diskon sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bila IH lebih besar dari IF, maka akan diperoleh P lebih besar dari 0 atau positif. Berarti forward rate premium dan FR lebih besar dari SR. 2. Bila IH lebih kecil dari IF, maka akan diperoleh P lebih kecil dari 0 atau negatif. Berarti forward rate discount dan FR lebih kecil dari SR. Dengan demikian, dengan memperhatikan perbedaan tingkat bunga antara dua negara, seorang investor akan dapat menentukan dalam falas apa dananya akan diinvestasikan. Contoh soal 1. Tingkat bunga per tahun GBP sama dengan 5% dan US dollar sama dengan 4%. Jika US dollar sebagai home currency, maka hitungannya adalah sebagai berikut. P sama dengan 1 ditambah suku bunga dalam negeri dibagi 1 ditambah suku bunga asing dikurangi 1 sama dengan 1,04 dibagi 1,05 dikurangi 1 sama dengan minus 0,0095 sama dengan minus 0,95%. P sama dengan minus 0,95 lebih kecil daripada 0 atau negatif, berarti FR discount. Bila SR sama dengan US dollar 1,50 per GBP, maka FR adalah sebagai berikut. FR sama dengan US dollar 1,50 dalam kurung 1,00095 sama dengan US dollar 1,49 per GBP. Maka FR lebih kecil dari SR, atau dengan kata lain, GBP depresiasi terhadap US dollar. Contoh soal 2. Tingkat bunga per tahun rupiah sama dengan 9% dan US dollar sama dengan 6%. Jika rupiah sebagai home currency, maka hitungannya adalah sebagai berikut. P sama dengan 1 ditambah suku bunga dalam negeri dibagi 1 ditambah suku bunga asing dikurangi 1 sama dengan 1,09 dibagi 1,06 dikurangi 1 sama dengan 0,0283 sama dengan 2,83%. P sama dengan 2,83% lebih besar dari 0 atau positif. Berarti FR premium. Bila SR sama dengan Rp9.000 per US dollar, maka FR sama dengan SR dalam kurung 1 ditambah P tutup kurung. FR sama dengan Rp9.000 dalam kurung 1 ditambah 0,0283 tutup kurung sama dengan Rp9.254,7. Maka FR lebih besar daripada SR, atau dengan kata lain, US dollar apresiasi terhadap rupiah. 2. Dampak Fisher International Fisher Effect.
Efek Fisher adalah teori yang menyatakan bahwa suku bunga nominal terdiri dari suku bunga real dan ekspektasi atas inflasi. Teori IFE menggunakan suku bunga, bukan selisih laju inflasi, untuk menjelaskan mengapa nilai tukar berubah sepanjang waktu. Tetapi, teori IFE berhubungan erat dengan teori PPP karena suku bunga seringkali berkorelasi erat dengan laju inflasi. Menurut apa yang dinamakan dengan dampak Fisher, suku bunga bebas risiko nominal mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Jika investor-investor dari semua negara meminta tingkat pengembalian real yang sama, perbedaan suku bunga antar negara mungkin ditimbulkan oleh perbedaan dalam ekspektasi inflasi. Teori PPP menyilatkan bahwa pergerakan nilai tukar disebabkan oleh perbedaan laju inflasi. Jika suku bunga real sama di semua negara, maka setiap perbedaan dalam suku bunga nominal ditimbulkan oleh perbedaan dalam ekspektasi inflasi. Teori IFE menyatakan bahwa valuta-valuta asing yang memiliki suku bunga relatif tinggi akan mengalami depresiasi karena suku bunga nominal yang tinggi mencerminkan ekspektasi inflasi yang tinggi pula. Suku bunga nominal juga akan mengandung resiko wan prestasi dari suatu investasi. Derivasi dampak Fisher internasional. Pengembalian aktual bagi investor yang berinvestasi dalam sekuritas-sekuritas pasar uang seperti perbankan deposito di negara asal, maka pengembaliannya yaitu suku bunga yang ditawarkan oleh sekuritas-sekuritas tersebut. Sedangkan investor yang berinvestasi di luar negara asal, maka pengembalian aktual mereka tergantung bukan hanya saja pada suku bunga luar negeri, tetapi juga pada persentase perubahan nilai valuta asing atau forex. Penyelesaian masalah untuk derivasi dampak Fisher internasional menggunakan rumus EF, yaitu perubahan nilai tukar atau pengembalian efektif dari deposito luar negeri sama dengan 1 ditambah IH, yaitu suku bunga di dalam negeri dibagi 1 ditambah IF, yaitu suku bunga negara asing, dikurang 1. Formula atau rumus yang ada di sebelumnya dapat disimpulkan menjadi 2 kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila suku bunga di dalam negeri lebih besar dari suku bunga asing, maka EF lebih besar dari 0, sehingga forex atau mata uang asing mengalami apresiasi atau penguatan. Apresiasi forex ini akan menaikkan foreign return. Yang kedua, bila suku bunga di dalam negeri lebih kecil dari suku bunga asing, maka EF lebih kecil dari 0, sehingga forex atau mata uang asing mengalami depresiasi atau pelemahan. Depresiasi forex ini akan menurunkan foreign return. Di sini sebagai contoh diketahui jika suku bunga dalam negeri yaitu 9%, sedangkan suku bunga asing yaitu 10%. Yang ditanya adalah berapa persen perubahan forex rate? Di sini kita menjawab menggunakan dengan rumus yang sudah ada di sebelumnya. Dengan memasukkan angka ke dalam rumus tersebut, maka dihasilkan perubahan forex rate-nya yaitu minus 0,90%. Ini berarti forex dari foreign deposit akan mengalami depresiasi atau pelemahan sebesar 0,90% untuk membuat efektif return dari foreign deposit minus 9% bagi investor dalam negeri. Atau dengan kata lain, nilai falas asing akan berubah sebesar 0,90%. 3. Perbandingan teori paritas suku bunga, paritas daya beli, dan dampak Fisher internasional. Berikut ini terdapat perbandingan dari teori paritas suku bunga, paritas daya beli, dan dampak Fisher internasional. Teori yang pertama yaitu paritas suku bunga. Variabel-variabel kuncinya yaitu 1. Persentase perubahan kurs spot, 2. Selisih inflasi. Kesimpulan dari teori ini yaitu kurs spot dari suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sebagai reaksi terhadap laju inflasi antara dua negara. Konsekuensinya,
daya beli konsumen pada saat membeli barang di dalam negerinya sendiri akan sama dengan daya beli mereka pada saat mengimpor barang dari luar negeri. Teori yang kedua yaitu paritas daya beli. Variabel-variabel kuncinya yaitu 1. Premium diskon atau kurs forward. 2. Selisih suku bunga. Kesimpulan teori ini yaitu kurs forward suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan mengandung premium atau diskon sesuai dengan selisih suku bunga antara dua negara. Karenanya, corporate interest rate tidak akan memberikan pengembalian yang lebih baik daripada pengembalian domestik. Teori yang ketiga yaitu dampak visa internasional. Variabel-variabel kunci dari dampak visa internasional ini adalah 1. Persentase perubahan pada kurs spot. 2. Selisih suku bunga. Kesimpulan dari teori ini yaitu kurs spot dari valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sesuai dengan selisih suku bunga antara dua negara. Konsekuensinya, dari perspektif investor dalam negeri, pengembalian dari sekuritas-sekuritas pasar uang luar negeri secara rata-rata tidak akan lebih baik dibandingkan pengembalian dari sekuritas-sekuritas pasar uang di dalam negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.